Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sallallahu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila abaina wa ummahatina wa masyayikhina khususan ila almarhum Tamur Muhammad Ridwanullah Tauhidi wa ummina Hajjah Siti Fatimah Zahra Syalillahi lahumul Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sampai mana? Diperhatikan. Babul istinja'i, bermula ini satu bab menjelaskan tentang istinja. Ta'riful istinja'i, definisi istinja. Lugatan, secara lugah, bahasa. Talabu qat'il azah, yakni menuntut terputusnya al-azah. Azah itu maksudnya menyakit, ya, menyakitkan atau penyakit, ya, atau sesuatu yang kotor. Nah, itu makna secara bahasa. Wa syar'an, istinja menurut syariat izalatul khariji an-najisi, menghilangkan al-khariji yang keluar, an-najisi yang najis, al-mulawisi yang membekas atau yang mengotori, minal farji, yakni dari faraj, kemaluan, anil farji, anil, kalau minal farji itu sumbernya, ya, keluarnya dari farj, ya. Anil farji, nah ini dari, ya, dari faraj. Nah, nanti ada keterangannya. Bima'in au hajarin, menggunakan air, au hajarin atau dengan batu. Nah, batu di sini maksudnya ada yang batu yang sifatnya hakiki, ya. Batu hakiki maksudnya batu yang sering kita pakai, yang kita lihat, ya, yang bentuknya keras. Nah, ini batu. Nah, ada juga batu syar'i, maksudnya batu yang di situ manfaatnya, ya, atau fungsinya itu seperti batu, ya. Ada alat-alat ataupun bahan, ya, sesuatu yang fungsinya seperti batu, ya, bisa difungsikan untuk beristinja atau bersuci, ya. Misalnya seperti daun yang kering, ya, atau tisu, ya. Nah, ini intinya itu tidak masuk dalam batu hakiki, tapi manfaatnya, fungsinya itu sama, ya. Bentuknya kering dan juga bisa menghilangkan kotoran, dan tentu tidak merupakan sesuatu yang dimuliakan, dihormati. Syarhut ta'rifi, syarah atau penjelasan dari definisi istinja tadi.
Qauluhu, ucapan tuan musannif, minal farji. Ya. Jadi tadi istinja itu adalah menghilangkan sesuatu yang najis, ya, yang kotor. Minal farji. Nah, minal farji ini maksudnya muta'alliqun bi al khariji, ya. Yakni bergantung atau berhubungan, bermuta'allaq, ya, bil khariji, dengan al-khariji, yang keluar, ya. Jadi yang keluarnya. Kharaja bihi, keluar dengannya, atau yang tidak termasuk daripada sesuatu yang najis yang keluar dari faraj itu, ya. Al-khariju minal fami, yakni sesuatu yang keluar dari mulut, kal qai, seperti muntah. Nah, ini maksud daripada minal farji, maksudnya sesuatu yang keluar, ya, dari faraj. Nah, seandainya ada yang keluar najis tapi dari selain faraj, atau contoh seperti dari mulut misal, maka tidak termasuk dari definisi ini, ya, menghilangkan najis dari faraj. Berarti selain faraj bukan disebut istinja. Misalnya kita muntah, ya. Nah, ada sisa-sisa muntah itu di mulut kita, nah kita bersihkan, nah itu bukan namanya istinja, ya, karena keluar dari mulut, bukan dari faraj. Fa izalatuhu, maka menghilangkannya, maksudnya menghilangkan muntah tadi, la tusamma istinja, tidak disebut istinja. Qauluhu anil farji, kalau tadi minal farji, ya. Kalau yang ini anil farji, muta'alliqun bi izalati, ya. Bermuta'allaq, berta'alluq, ya, berhubungan, berkaitan, bi izalati, dengan izalah, yakni dengan menghilangkannya tadi, ya. Kharaja bihi, keluar dengannya, iza kanatin najasatu, apabila ada itu najis, ya, fi ghairil farji, pada selain faraj, maksudnya di luar daripada lingkaran faraj itu, ya. Fahazihi, maka adapun ini, ya, izalatuha, menghilangkannya najis tersebut, ya, takunu bil ma'i, adalah dengan air, wala takfi bil hajari, dan tidak cukup dengan batu. Tadi disebutkan bahwa istinja itu menghilangkan sesuatu yang najis, ya. Nah, najisnya ini keluar dari faraj, berarti selain dari faraj itu tidak disebut sebagai istinja, ya. Nah, ketika kita ingin beristinja, nanti bisa menggunakan air dan batu. Nah, air kita bisa gunakan itu tentu lebih utama dari batu. Bisa kita istinja dengan air walaupun najis itu melewati batas dari faraj tadi. Nah, seandainya air najis itu melewati batas faraj, ya, maka tidak cukup kita beristinja dengan batu, ya. Nah, maka tentu yang utama adalah air. Ahkamul istinja khamsatun. Hukum-hukum istinja ada 5. Yang pertama, wajibun, hukumnya wajib. Idza kana al-khariju, apabila ada al-khariju yang keluar itu najisan, najis, ya, mulawisan, yang mengotori, ya, alias rotban,
yang masih basah, cair. Maka ini hukumnya wajib. Keluar najis, bentuknya najis, ditambah lagi mengotori, bentuknya masih cair. Nah, ini wajib. Yang kedua mandubun. Nah, nanti hukum istinjanya malah mandub sunnah. Saat kapan? Iza kanal khariju najisa, apabila ada yang keluar itu najis goiro mulawisin, ya, yang tidak mengotori. Kaba'rotin ya bisa, seperti ba'roh, ya, atau sesuatu ya bisa yang kering. Jadi yang keluar itu kering. Nah, ini sunnah istinja. Misalnya keluar batu misalkan, ya. Aududatin atau ulat. Misalnya keluar dari dubur kita atau cacing, ya. Misal bersarang di perut kalian, keluar cacing, ini. Maka mandub. Yang ketiga mubahun. Istinja ini nanti hukumnya mubah. Al istinja'u minal araq. Istinja dari araq, keringat. Makruhun. Ini malah makruh. Istinja'u minar rih. Beristinja dari angin. Keluar angin, itu makruh. Beristinja, biarkan saja. Kecuali kalau keluar kentut diiringi dengan cairan, berarti berot sudah. Maka berarti masuk ke wajib. Yang kelima muharramun ma'asihah, haram tapi hukum istinjanya sah. Al istinja'u bimaksubin, beristinja dengan sesuatu yang hasil maksud, digosok, hasil dari maling, ya. Misalnya kita sudah buang kotoran, lalu ada air, dan air ini hasil palingan kita, ya. Maka kita pakai itu namanya haram, walaupun sah, tetap berdosa. Yang selanjutnya ma'adami sihah, hukumnya haram, dapat dosa, dan juga tidak sah. Ditambah dosa plus juga tidak sah istinja, berarti tetap dalam keadaan membawa najis, kotoran, ya. Seperti apa? Al istinja'u bi muhtaramin, ya, yakni beristinja dengan suatu yang dihormati. Kasamrotin, seperti buah samroh, ya. Tidak ada air misalkan, ya. Lalu kita ada temukan buah-buahan, ya. Lalu kamu beristinja dengan buah tadi, maka tidak boleh. Atau sesuatu yang mulia, misalnya ada tulisan-tulisan, ya. Apalagi tulisan Arab, tulisan ada hadisnya, itu apalagi, ya. Ini hukumnya muhtaram, muharram, ya, diharamkan dan juga tidak sah istinja. Kaifiyatul istinja'i salasa. Bagaimana cara beristinja? Itu salah satu. Ada 3. Yang pertama al-jam'u bainal ma'i wal hajari, mengumpulkan antara air dan batu. Tadi disebutkan cara istinja dengan menggunakan air dan batu. Cara yang pertama, ya, dari cara istinja itu mengumpulkan dua-duanya. Kita pakai air sekaligus juga menggunakan batu. Wahyal afdalu, dan ini yang paling utama. Fal hajaru, maka adapun fungsi daripada istinja dengan batu, ya, yuzilu, menghilangkan ainan najasati, yakni zat najis itu, rupa najis, ya. Misalnya kotoran dari belakang kan sudah jelas,
bentuknya ya. Nah, dengan adanya batu atau benda yang fungsinya seperti batu, itu kita gunakan terlebih dahulu. Terus yang kedua, wal ma'u, dan air, yuzilu asaraha ya, menghilangkan bekasnya, sisa-sisa yang masih nempel di situ, maka bisa hilang dengan air. Ini cara istinja yang pertama, mengumpulkan batu dan air. Nah, dengan batu menghilangkan zat najis itu, dan juga dengan air bisa menghilangkan bekas daripada najis itu. Yang kedua, al-iktisaru alal ma'i, yakni meringkas atas air, artinya cukup dengan air. Wahia, dan yaitu dengan air itu ya, bersuci dengan hanya air saja, adna, yakni di bawah, minal lati qablaha, dari yang sebelumnya. Maksudnya yang sebelumnya tadi, yang pertama tadi ya, yang paling afdal itu adalah bersuci dengan digabungkan dua-duanya, batu dan air. Nah, sedangkan menggunakan air itu adna minal lati qablaha, tingkatannya itu di bawah dari yang sebelumnya, maksudnya di bawah dari yang pertama, ayat nomor 2 maksudnya. Yang ketiga, al-iktisaru alal hajari, yakni menggunakan hanya batu saja. Fayajuzu, maka boleh, walau ma'awujudil ma'i, walaupun besertaan adanya air. Jadi boleh menggunakan batu saja atau benda-benda yang kering selain batu yang fungsinya sama seperti batu, boleh walaupun air ada di samping kita ya. Bisyurutin, dengan beberapa syarat, kama sayati, sebagaimana yang akan datang. Nanti ada pembahasan khusus ya. Syarat batu yang kita gunakan untuk bersuci ya, padahal di situ ada air. Dhabitul hajaril ladzi yasul istinja'u bihi, batasan batu alladzi yasihul istinja'u, yang bisa sah al istinja'u, istinja' bihi, dengannya itu batu. Jadi kan kita boleh beristinja dengan batu. Nah, apa batasan batu itu sehingga nanti bisa sah untuk kita pakai beristinja? Syarat batu, apakah semua batu? Lahu arba'atu quyudin, baginya, yakni bagi si batu itu ya, arba'atu quyudin, 4 syarat. Yang pertama, ayyakuna tohiron, bahwa adalah batu itu tohiron, suci. Nah, ini syarat pertama, batu yang kita pakai untuk beristinja adalah suci ya. Jadi harus kita pilih batu dari mana ya. Kalau batunya dari kandang sempi, itu jelas berarti la najisan au mutanajisan. Nah, batu tersebut la najisan, tidak najis ya. Wala mutanajisan, atau juga bukan merupakan batu yang terkena najis. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ayyakuna jamidan, ya, bahwa adalah jamidan, batu itu jamid ya. Maksudnya jamid itu padat ya. Fala yujzi'u, maka tidak cukup, ma'iun ya, yakni yang ma'i, mencair atau cair ya. Kama ilwardi, seperti air bunga, air mawar. Nah, ini kalau kita mau gunakan batu, syaratnya harus padat. Yang ketiga, ayyakuna qoli'an, bahwa adalah itu batu qoli'an,
Qoli itu menghilangkan najis, bisa menghilangkan najis. Fala yujzi'u, maka tidak cukup az-zujaju, kaca. Nah, ini kalau batu kan saking padatnya, kasarnya, itu bisa menghilangkan najis. Dan kulit dubur atau hasyafah kubul itu tidak sampai lecet. Nah, kalau pakai kaca, wah, nanti pecahannya bisa merobek si otong lah. Bahaya. Walal qasbu, sama saja ya. Pokoknya benda-benda yang di situ tidak bisa menyerap kotoran atau menghilangkan kotoran. Ayat keempat, ayyakuna ghairu muhtaramin, bahwa adalah itu batu ghairu muhtaramin, tidak dihormati. Artinya bukan merupakan sesuatu yang dihormati statusnya. Fala yujzi'u, maka tidak cukup al-azmu, tulang, tulang belulang, ini tidak cukup. Wa kullu mat'umi adamiyin, dan setiap sesuatu yang dimakan oleh manusia, pokoknya yang dimakan oleh manusia itu juga la yujzi, tidak cukup. Wa misluhu, dan adapun contohnya al-awraqu, yakni lembaran-lembaran atau kertas-kertas, allati fiha, yang ada di dalam awraq tersebut, kalamun, yakni kalam, perkataan-perkataan, muhtaramun, yang dihormati, kailmin, seperti ilmu. Jadi kita pakai kertas, tapi di kertas itu ada tulisan-tulisan yang dihormati, ada ilmu di situ, ya. Ada tulisan-tulisan yang mengandung pelajaran. Nah, ini kan harus kita hormati. Makanya adab ketika kita membawa buku saja, ya, karena buku itu adalah sesuatu yang kita hormati, isinya dihormati, maka saat membawa kitab itu pun ada adab, ya. Kita bawa tentu di atas, ya, jangan kita istilah tenteng-tenteng kayak bawa barang, ya. Ini adab. Sama kayak kita punya lemari di pondok, kan. Nah, kitab itu kita taruh paling atas, paling atas. Nah, sedangkan baju atau bahan atau barang yang lain di bawahnya. Termasuk kadang saking adabnya guru-guru kita itu, biasanya kita namakan di kitab kita, kan kita tulis nama kita, ya. Nah, yang paling atas itu kurang adab kata. Jadi tulis nama kita itu di bawah lembaran paling bawah. Maka ada nama pengarang. Nah, nama pengarang itu di atas. Nah, nama kita di bawah. Kecuali kalau lembaran yang pertama kosong, silahkan di atas. Tapi kalau di lembaran yang ada nama pengarangnya, ya usahakan jangan di atas. Nah, sampai seperti itu ada. Nah, kalau kita di kitab itu curhat, ya surat cinta segala macam, gambar. Nah, yang selanjutnya syurutu ijza'il hajari, syarat-syarat bagian batu. Samaniyatun, ada 8. Wahia asyurutul lati, wahia, dan yaitu, ya, syarat yang 8 tersebut, asyurutul lati, syarat yang iza tawaffarat, ya,
apabila terpenuhi syarat tersebut, ajza'a isti'malul hajari, artinya boleh menggunakan batu dunal ma'i, tanpa menggunakan air. Maksudnya syurutul ijza'il hajar ya. Ini kaitan dengan yang tadi kita bahas itu, bahwa boleh menggunakan batu walaupun kita temukan air dengan syarat-syarat. Nah, ini syarat syurutul ijza'il hajar ya. Syarat-syarat bolehnya menggunakan batu. Ini ada 8 syarat. Wahiyya syurutul lati idza tawaffarat ya. Adapun syarat-syarat yang 8 tersebut jika terpenuhi ya, ajza'a, boleh isti'malul hajari dunal ma'i. Nah, boleh menggunakan batu dunal ma'i ya, tanpa menggunakan air. Yang pertama, ayyakuna bisalasati ahjarin, bahwa ada ya, maksudnya syarat tersebut batu itu bisalasati ahjarin, dengan 3 batu. Maksudnya 3 batu ini salasi mashatin ya, yakni 3 usapan. Syarat yang pertama maksudnya bisalasati ahjarin itu salasi mashatin, yakni 3 usapan. Berarti walaupun satu batu, tapi minimal 3 usapan ya. Fala yustaratu, maka tidak disyaratkan. Nah, ini kan ta'addudul ahjar, yakni berbilangannya batu, artinya tidak disyaratkan batu yang banyak. Wa takfi, dan cukup hajaratun wahidatun, 1 batu, bi atrafiha as-salasatu, dengan sisinya atau tepinya, pinggirnya as-salasatu, 3. Intinya batu yang kita gunakan itu walaupun 1, tetapi saat kita membersihkan dengan 3 tepi ya. Misalnya sebelah sini sekali, nah nanti sebelah pinggirnya lagi, sebelah yang, intinya minimal 3 usapan. Yang kedua, ayungkiyal mahal ya, bahwa membersihkan tempatnya. Artinya batu yang digunakan itu ya, bisa membersihkan al-mahal, tempat. Apa maksudnya tempatnya di situ? As-safhat ya, yakni dubur, lipatan dubur. Wal hasyafah, dan juga hasyafah ya, kulit yang membungkus apa namanya, pokoknya bagian ujungnya ya, batasannya itu garis. Nah, tinggal kita bayangkan, oh iya, nah, langsung ya, atau helmnya. Nah, ini bagian laki, yang bagi yang punya tengkuk. Wa zahiro farjil mar'ati. Nah, untuk perempuannya wa zahiro ya, dan yang nampak ataupun bagian luar farjil mar'ati, kemaluan perempuan. Yang perempuan tinggal bayangkan, yang laki jangan. Ini cara beristinja dengan batu. Bihaisu, dengan sekira la yabqa ya, tidak tidak tinggal, illa asarun, melainkan bekas, la yuziluhu, tidak hilang bekas tersebut, illal ma'u, melainkan dengan Seandainya ketika kita menggunakan batu ya, kita bersihkan tempat keluarnya najis tersebut,
sehingga sekira tidak bisa hilang bekas itu, ya, melainkan dengan air. Bagaimana caranya? Bala buddha, maka wajib min fi'li amroini, dari melakukan salah satu dari dua perkara, atau melakukan dua perkara. Wahuma, dan kedua itu, ya, keduanya, maksudnya kedua perkara itu, yang pertama al-inqa'u, yakni membersihkan, supaya benar-benar hilang bekasnya. Wa ayyakuna bisalasi mashatin, dan adalah membersihkannya itu dengan 3 usapan. Falau masaha, maka jikalau mengusap salasan 3 kali, walam yahsulil inqa'u, dan tidak menghasilkan al-inqa'u, yakni bersih, ya, tidak sampai bersih walaupun kita usap 3 kali, ya, fatajibu ziyadatu, maka wajib menambah usapan itu, hatta yahsul, sampai dia hasil, ya, artinya bisa bersih. Walau naqiya al mahallu, ya, dan jikalau membersihkan al mahallu, dan jikalau bersih al mahallu, tempat, ya, tempat keluarnya najis, bimashatin, dengan 1 usapan, au mashataini, atau dengan 2 usapan, wajaba ziyadatus salisan, wajib menambah yang ketiga. Misalnya kita beristinja, nah sekali usapan bisa bersih, ya, atau 2 kali usapan bisa bersih, tapi tetap hukumnya wajib kita usap supaya sampai 3, ya. Seandainya kita usap 3 belum bersih, tambah lagi, nah, minimal 3 itu kalau kita mau menggunakan batu. Kama qala sahibu safatiz zubatain, talwisu farjin, ya, talwisu farjin, najisnya farj, ya, mujibu istinja'i, mewajibkan istinja. Artinya ketika seorang sudah mengeluarkan sesuatu yang najis dari farjinya, ya, kubul atau dubur, maka mewajibkan baginya istinja. Wa sunnah, dan disunnahkan bil ahjari, dengan batu, summal ma'i, kemudian dengan air. Ini sunnah. Yujzi'u, cukup, ya, ma'un, air. Nah, ini syair kesimpulan dari yang sudah kita bahas tadi, ya, cara daripada beristinja. Au salasu ahjarin, atau dengan 3 batu. Yangki biha aina, ya, artinya dengan batu tersebut, yangki, menghilangkan, membersihkan, biha, dengan ahjar, dengan batu tadi, aina, yakni ainnya, zat najis tersebut. Wa sunnah, dan disunnahkan al-itaru, yakni menggunakan sesuatu yang ganjil, ya. Wa sunnah, dan disunahkan al-itaru, yakni ganjil, batu, ya. Walau biatrofin, walaupun biatrofin salasatin, dengan 3 sisi, ya. Jadi sunnah milih yang ganjil, ya, 1 batu, 3 tepi. Nah, tidak cukup, tambah lagi 1 batu, 3 tepi. Nah, tapi untuk sunnahnya pakai 3 batu, ya. Intinya pilih yang ganjil. Hasol, bisa hasil. Bikulli mashatin, dengan tiap-tiap usapan, lisa iril mahali, bagi semua tempat. Yang ketiga dari syarat bolehnya menggunakan batu walaupun di situ ada air. Allah yajifan najasu, bahwa tidak kering najis tersebut. Artinya najis yang keluar itu tidak dalam kondisi kering.
Ai la yaibisa al kharij. Maksudnya tidak kering al kharij, yakni sesuatu yang keluar itu kulluhu semuanya, au ba'duhu atau hanya sebagiannya. Bihaisu dengan sekira la yakla'uhu yang tidak hilang najis itu al hajaru batu. Nah ini syarat yang ketiga ya, bahwa menggunakan batu cukup jika najis tersebut itu tidak kering. Nah ini. Yang keempat, Allah yang takila, bahwa najis itu tidak berpindah. Ay la yantakila anil mahalli, tidak berpindah najis tersebut anil mahalli dari tempatnya. Allazi asabahu, yang mana terkena ya, atau yang menimpanya tempat itu. Indal khuruji, ketika keluar, wastaqarra fihi, dan menetap fihi pada. Jadi syarat yang keempat, tidak sampai berpindah najis itu ke tempat atau dari tempat keluarnya. Nah, baru cukup menggunakan batu saja, walaupun tidak menggunakan air. Yang kelima, alla yatra'a alaihi akhar, bahwa tidak terkena alaihi atasnya akharu yang lain, kamain seperti air, au turabin atau debu atau tanah ya, au najisin akhar atau najis yang lain. Wa indar Romli, dan menurut Imam Romli, idza kana jafan la yadurra, apabila ada najis tersebut jafan kering ya, la yadurra tidak apa-apa. Yang keenam, alla yujawiza safhatahu, bahwa tidak melampaui safhatahu, lipatan duburnya, wa hasafatahu, dan hasafahnya. Kalau sudah berceceran kotorannya, berarti tidak cukup dengan batu. Ai yujawizahuma, melampaui keduanya, artinya melampaui saat misalnya keluar kotoran dari duburnya, melampaui duburnya. Ketika dia kencing melampaui hasafah. Muttasilan, yakni bersambung, bidun infisali, dengan ketiadaan infisal, terpisah. Fayata'ayyanul ma'u, maka wajib ya, al-ma'u dengan atau menggunakan air. Fil lazi jawaza, ya, pada sesuatu yang melampaui batas